Puluhan ribu tahun lalu, sebuah ledakan supervolcano purba mengguncang bumi, menyisakan sebuah kaldera raksasa yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Di atas tanah vulkanis yang subur dan magis inilah sebuah peradaban manusia tumbuh, mengakar dan melahirkan salah satu rumpun masyarakat adat paling tangguh di Nusantara, yaitu suku Batak. Secara geografis, tanah ulayat mereka membentang dari pegunungan berbukit hingga pesisir Pulau Samosir di Sumatera Utara. Mereka bukan entitas tunggal, melainkan sebuah keluarga besar yang berbagi ke dalam 5 puak atau sub-etnis utama. Tuba yang berpusat di lingkaran Danau Toba, Karo di dataran tinggi yang sejuk, Simalungun di wilayah timur, Pakpak di pedalaman hutan Dairi, serta Angkola dan Mandailing di bagian selatan yang berbatasan langsung dengan tanah Minangkabau. Bagi masyarakat Batak lama, bumi tempat mereka memijak ini disebut Banua Tonga. Dunia tengah tempat manusia berjuang diapit oleh langit dewata dan bumi bawah tempat bersemayamnya para roh. Disinilah kisah jati diri mereka dimulai. Seringkali sejarah masa lalu masyarakat pedalaman dinilai sebelah mata, namun leluhur Batak mematahkan stigma itu melalui parbinotoan, sistem pengetahuan kuno yang membuktikan tingginya peradaban intelektual mereka. Dikala banyak suku di dunia masih mengandalkan tradisi lisan, masyarakat Batak telah memiliki aksara sendiri yang disebut surat Batak. Pengetahuan suci, rahasia medis, hingga catatan hukum tidak dibiarkan menguap begitu saja. Para cendekiawan tempo dulu yang disebut Datu menuliskan ilmu tersebut pada Pustaha Laklak, kitab kuno berbahan kulit pohon alim yang dilipat menyerupai akordeon. Aksara ini juga diukir pada bilah bambu dan tulang hewan sebagai jimat pelindung. Kecerdasan mereka tak berhenti di situ. Di bidang astronomi, mereka melahirkan Porhalaan, kalender astrologi yang membagi 1 tahun menjadi 12 bulan. Dengan mengamati rasi bintang dan pergeseran bulan, para leluhur tahu persis kapan harus menanam padi, kapan harus membangun rumah, bahkan hari apa yang paling aman untuk turun ke medan perang. Bahkan dalam bertahan hidup di pekatnya hutan, mereka memiliki teknologi sederhana namun vital, batu api. Mengandalkan gesekan presisi antara 2 batu keras, mereka memicu percikan api, mengarahkannya ke sabut kelapa atau jamur kering, lalu menyulut ranting-ranting kecil. Dari kepulan asap itu, kehangatan dan kehidupan di hutan dimulai. Di dapur-dapur masa lalu, tanah liat bermetamorfosis menjadi perkakas sakral. Seni tembikar ini disebut hudon. Tanpa menggunakan roda putar modern, para perajin wanita secara magis membentuk tanah liat murni menggunakan teknik pilin dan pukul. Lahirlah hudon panganon. Periuk cembung berbibir lebar yang dipercaya membuat nasi jauh lebih pulen dan wangi. Pengetahuan geometri dan teknik sipil purba ini mencapai puncaknya pada arsitektur rumah adat mereka. Rumah bolon atau siwaluh jabu adalah struktur panggung mahakarya. Dibangun sepenuhnya tanpa paku, rumah ini menggunakan sistem pasak kayu dan ikatan tali ijuk. Tiang-tiang fondasi raksasanya tidak ditanam ke dalam tanah, melainkan diletakkan begitu saja di atas batu datar. Hasilnya, ketika gempa bumi mengguncang jalur patahan Sumatera, struktur rumah ini tidak patah. Ia bergeser secara fleksibel mengikuti gelombang gempa, sebuah konsep tahan gempa yang melampaui zamannya. Bagaimana jutaan orang Batak yang terpisah jarak dan generasi bisa tetap terikat dalam satu persaudaraan yang kokoh? Jawabannya ada pada sistem klan mereka yang patrilineal, yang diikat oleh sebaris nama di belakang mereka, yaitu marga. Marga adalah identitas hukum adat. Sesama satu marga dianggap saudara sekandung sedarah, yang mengikat mereka dalam aturan ketat. Larangan eksogami marga atau dilarang keras saling menikahi. Untuk menjaga kemurnian silsilah ini, lahirlah Tarombo, ilmu silsilah yang dihafalkan dari generasi ke generasi. Struktur hubungan antar marga dikunci oleh sebuah filosofi sosial fundamental bernama Dalihan Natolu atau Tungkunan 3. Ia membagi peran sosial ke dalam 3 pilar. Pertama, hula-hula, kelompok pemberi istri yang posisinya sangat dihormati karena dianggap sebagai perantara berkat Tuhan. Kedua, dongan tubuh, saudara laki-laki satu marga, tempat berbagi suka dan duka, di mana kita harus bersikap hati-hati demi menjaga keharmonisan klan. Dan ketiga, boru, pihak penerima istri atau keluarga menantu. Mereka adalah pelaksana kerja tulang punggung yang memastikan setiap upacara adat berjalan lancar. Sistem triadik ini dinamis. Posisi seseorang akan berganti tergantung acara adat siapa yang sedang digelar. Tidak ada kasta permanen. Yang ada hanyalah keseimbangan dan saling menghormati.
Identitas sosial itu dimanifestasikan secara visual lewat pakaian adat dan perhiasan. Dalam tenunan Ulos Toba, Wisgara Karo atau Oles Pakpak, tiga warna utama yang disebut warna Sitorus atau tiga bolit memiliki arti mendalam. Merah adalah api, hitam adalah tanah, dan putih adalah air dan langit atau lambang kejujuran. Saat upacara besar, estetika ini disempurnakan oleh perhiasan kepala yang megah. Ada sortali yang mengikat dahi, mahkota bertingkat bulang khas Mandailing yang melambangkan kemuliaan wanita, hingga tudung karo yang dilengkapi anting perak spiral raksasa bernama padung-padung seberat 1 hingga 2 kg. Ketika musik gondang sebangunan mulai bertalu-talu dan tiupan pilu sarune memecah keheningan, masyarakat akan mulai manortor, menarikan tari tortor, tangan mereka terbuka, bergerak ritmis searah denyut musik. Telanjang kaki menghentak tanah sebagai simbol kepasrahan kepada Sang Pencipta dan kedekatan dengan bumi pertiwi. Berikut adalah contoh suaranya. Di masa pergolakan, tarian spiritual ini bisa berubah menjadi tari perang. Para kesatria dipersenjatai dengan tombak hujur siringis, pedang panglima, pisau halasan, serta senjata paling sakral, yaitu pisau gajah dompak. Peradaban sebuah bangsa juga dinilai dari bagaimana mereka mengolah makanan. Kuliner Batak adalah petualangan rasa yang berani. Semua kuliner ikonik ini disatukan oleh satu bumbu ajaib khas Tanah Toba, yaitu andaliman. Rempah liar berbentuk bintik kecil ini memberikan sensasi getir, keluh, sekaligus hangat di lidah, yang secara turun-temurun dipercaya melancarkan darah dan membangkitkan stamina tubuh. Kehidupan spiritual masyarakat Batak pun mengalami evolusi yang epik. Jauh sebelum agama Abrahamik tiba, mereka menganut sistem religi kuno seperti Ugamo Malim atau kepercayaan roh leluhur, menyembah Sang Pencipta mula jadi Nabolon. Abad ke-19 mengubah segalanya. Melalui misi perdamaian Dr. Nommensen dari Jerman, wilayah utara bertransformasi memeluk Kristen Protestan, mendirikan HKBP sebagai salah satu gereja terbesar di Indonesia. Sementara di wilayah selatan, melalui pengaruh kekhalifahan Islam, masyarakat Mandailing dan Angkola tumbuh menjadi Muslim yang taat. Kini, anak-anak tanah Batak telah melangkah jauh menaklukkan dunia modern, digerakkan oleh filosofi sakral Anakonhi Dohomaraon di Au, bahwa pendidikan adalah kekayaan paling berharga. Mereka sukses merantau dan mewarnai berbagai sektor penting di Nusantara. Meski telah mengganti raga menjadi masyarakat urban, mereka tidak pernah kehilangan jati diri. Kemanapun bus merantau membawa mereka pergi, marga, adat, dan kerinduan pada kepulan asap lapo akan selalu menuntun mereka pulang, kembali ke pelukan magis tanah Batak.